Ya, sebelumnya saudara, skandal di dalam tubuh KPK yang jadi sorotan tajam adalah soal kasus dugaan pungli senilai 4 miliar rupiah yang terjadi di rutan KPK. Perbuatan punglinya berupa suap, gratifikasi, dan juga pemerasan kepada tahanan KPK untuk mendapat keringanan dan juga penggunaan alat komunikasi. Informasi sementara, pungli ini sudah terjadi sejak lama, tapi baru terbongkar sekarang karena dalam pemeriksaan pihak korban dan keluarga masih tertutup. Puluhan pegawai KPK diduga ikut terlibat dalam kasus pungli di rutan KPK. Nasib mereka kini telah dinonaktifkan. Sementara untuk pemeriksaan disiplin, KPK telah memeriksa ada 15 orang. Tim khusus bahkan dibentuk untuk mengusut dugaan pungli di dalam rutan. KPK, saudara, bahkan turut menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Namun, praktik pungli ini akan sulit diungkap apabila pelaku bertransaksi dengan uang tunai di luar sistem perbankan. Tidak pidananya, sementara ini dari sisi disiplin kepegawaian, kita sementara nonaktifkan yang bersangkutan. Sementara proses penyelidikannya ini terus berlanjut. Kami bukan hanya berbasis pada temuan Dewas yang berupa laporan keuangan transaksi antara Desember 2021 sampai Maret 2023. Sebenarnya bukan, yang perlu saya klarifikasi bukan Maret 2022. Jadi Desember 21 sampai Maret 2023. Sementara itu, meski diterpa kasus pungli di Hari Raya Idul Adha, suasana rumah tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK masih seperti biasa. Rutan KPK ramai didatangi keluarga tahanan. Tidak ada perubahan aturan jam besuk. Kunjungan dibatasi hanya 2 jam, mulai pukul 10 pagi hingga 12 siang. Pemeriksaan badan dan juga barang masih diterapkan untuk mencegah barang terlarang masuk ke dalam ruang tahanan seperti uang dan juga alat komunikasi. Taji KPK yang sudah tak setajam dulu sebagai lembaga anti korupsi dan bahkan perlahan tergerus dari dalam sudah diprediksi oleh mantan pimpinan KPK Saud Situmorang. Saud menyebut sejak pemerintah dan DPR merevisi Undang-Undang KPK membuat independensi KPK menjadi lemah dan rentan untuk dikontrol. Norma dan juga value KPK yang dahulu sudah tidak ada. Bahkan kontrol pengawasan pada internal KPK sendiri kini dinilai lemah. Yang baru itu datang, value-nya berubah sama sekali. Even mereka punya value sekarang yang disebut sebagai integrity, kemudian sinergi, kepemimpinan, keadilan, dan profesionalisme, profesional kayak begini. Jadi nilai itu sebenarnya yang tidak bisa dijalanin atau mereka tidak melakukan self censorship sebagaimana sebelum KPK sebelumnya terjadi. Ya, sederet skandal yang terjadi di tubuh KPK seolah mencoreng nama baik KPK yang selama ini dikenal garang dalam penindakan korupsi. Apalagi kepercayaan publik belum juga pulih setelah sebelumnya mantan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli diberhentikan oleh Dewan Pengawas KPK pada bulan Juli 2022 karena dinilai melanggar etik. Lili, saudara, diduga menerima gratifikasi berupa tiket dan juga penginapan dari panitia MotoGP di Mandalika, Nusa Tenggara Barat senilai 90 juta rupiah. Dan untuk mengembalikan kepercayaan publik pada KPK, pengamat hukum pidana menyebut perlu mengembalikan lagi posisi KPK seperti dulu, yakni menjadi lembaga yang independen. Dimasukkan ke dalam ranah eksekutif, nah inilah yang kemudian banyak orang menyebutkan inilah sebagai pelemahan KPK. Ya, artinya KPK tidak bisa lagi bebas seperti dulu, tetapi dia sudah dikendalikan sebagaimana birokrasi eksekutif lainnya. Nah, mestinya KPK itu ada di tengah-tengah. Dia bukan lembaga negara, ya, lembaga yang di bawah komando pemerintahan, gitu ya. Lembaga negara, iya, lembaga negara. Tetapi bukan bagian dari eksekutif, maksud saya, di satu sisi. Tapi dia juga bukan masyarakat sepenuhnya yang punya kebebasan seperti lembaga swadaya masyarakat umpamanya. Nah, bisa seperti itu. Nah, itu ideal sebenarnya. Itulah KPK zaman dulu.